Bab 515 Alam Konsepsi. Penanam sayuran. Mileye pasti tidak percaya, orang tua seperti ini biasanya adalah master yang tiada taranya. Mileye tersenyum, "Senior, apakah paman seperguruan sangat kuat?" Pria tua itu melirik Mileye, "Jangan khawatir, dia pasti lebih baik darimu." Mileye berbisik, "Benarkah?" Pria tua itu melirik Mileye, "Pemuda sombong." Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku hanya ingin menjadi lebih baik." Bukannya sombong, tapi pencapaian Tao pedangnya saat ini sudah mencapai titik kemacetan, dan sangat sulit untuk ditingkatkan. Begitu juga dengan teknik pedang. Yang dia inginkan sekarang hanyalah mengetahui kekurangannya sendiri. Pria tua itu meletakkan apa yang ada di tangannya dan menatap Mileye, "Apakah kamu pikir kamu sangat baik sekarang?" Mileye memandang lelaki tua itu, "Senior, tolong berikan bimbingan." Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Aku seorang petani sayur." Setelah itu, dia terus menanam sayuran. Mileye juga tidak memaksa, dia minggir. "Tunggu." Dia sekarang berharap paman seperguruan itu cukup kuat. Dari segi tingkat alam, dia tidak ingin meningkatkan diri untuk saat ini, karena dia belum sepenuhnya mencerna tingkat alam ini, dan sekarang dia hanya ingin meningkatkan aspek Tao pedang. Atau, dia sekarang ingin bertemu dengan master pedang Tao lainnya. Semakin kuat semakin baik. Tentu saja, jangan sekuat wanita bergaun polos. Tidak lama kemudian, seorang wanita muncul di depan Mileye. Orang yang datang adalah Wina Lian. Setelah memasuki kota Shenwu, dia berinisiatif untuk menghubungi Wina Lian dan yang lainnya. Wina Lian melirik Mileye, "Menjadi lebih kuat." Mileye tersenyum, dia melirik ke belakang Wina Lian, "Di mana mereka?" Sudut mulut Wina Lian terangkat sedikit, "Apakah tidak cukup kalau aku yang datang?" Mileye tersenyum dan mengganti topik pembicaraan, "Nona Lian, kamu sudah lama berada di kota Shenwu, bagaimana perasaan kamu?" Senyum di wajah Wina Lian berangsur-angsur menghilang. Mileye bertanya dengan lembut, "Ada apa?" Wina Lian tersenyum dan berkata, "Ada banyak jenius di tempat ini." "Banyak?" Mileye sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Bukankah itu bagus?" Wina Lian berkata dengan lembut, "Aku benar-benar mengerti sekarang, apa itu artinya ada langit di atas langit." Mileye mengangguk. Pada suatu waktu, dia merasa bahwa dia memiliki sedikit saingan di antara generasi muda, tetapi setelah bertemu Serjan Mo, dia menemukan bahwa di antara generasi muda, ada orang yang tidak lemah darinya. Para jenius di kota Shenwu jelas tidak lebih buruk dari dia dan Serjan Mo. Tentu saja, ini adalah hal yang baik untuknya. Master sejati tidak pernah takut pada lawan yang kuat, mereka takut lawan mereka tidak cukup kuat. Sama seperti saat ini, jika seseorang seusianya mengalahkannya dalam Tao pedang, dia akan senang sebagai gantinya. Jika tidak dikalahkan, kamu tidak akan tahu kekurangan kamu sendiri. Pada saat ini, Wina Lian tiba-tiba berkata, "Aku akan pergi bertarung." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Mileye bertanya dengan cepat, "Di mana Linsi dan yang lainnya?" Wina Lian tidak menoleh ke belakang, "Mereka sibuk, untuk saat ini tidak bisa datang. Tunggu sampai kamu mengurus urusan di sini, datanglah ke akademimu untuk mencari mereka." Suara itu terdengar, dan dia menghilang di ujung kejauhan. "Akademi Wu." Mileye mengangguk sedikit, dan pada saat ini, lelaki tua tidak jauh itu tiba-tiba berkata, "Kamu telah bergabung dengan sekte pedang sekarang, yang terbaik adalah tidak pergi ke Akademi Wu." Mileye memandang orang tua itu, bingung, mengapa. Pria tua itu berbisik,
kalau kamu pergi ke Akademi Wu, kamu akan dipukuli. Mileye sedikit mengerutkan kening, sekte pedang ini bermusuhan dengan Akademi Wu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, tidak bisa dikatakan permusuhan, tetapi ada persaingan. Bertahun-tahun yang lalu, itu adalah kompetisi yang sehat, tetapi secara bertahap, itu telah berubah sedikit. Ngomong-ngomong, Akademi Wu berpikir bahwa kultivator pedang kalah dari mereka. Dan kami berpikir bahwa mereka tidak sebagus kultivator pedang kami. Kedua belah pihak akan memiliki perlombaan besar setiap tahun, dan secara bertahap, hubungan antara kedua pihak semakin buruk. Mileye muram. Linsi dan Ladiaan adalah Akademi Wu, dan Wina Lian juga di Akademi Wu. Apakah dia harus pergi ke Akademi Wu? Tampaknya tahu bahwa Mileye berpikir. Lelaki tua di samping tiba-tiba berkata, "Nak, kamu jangan-jangan ingin pergi ke Akademi Wu." Mileye memikirkannya, dan kemudian mengangguk, "Adikku ada di Akademi Wu, dan teman-temanku juga di Akademi Wu." Omong-omong, dia memutuskan untuk pergi ke Akademi Wu. Dia tidak ingin menjadi hubungan yang bermusuhan dengan adik perempuan, Ladiaan dan lainnya di masa depan. Pedang apa yang lebih penting, adik perempuannya adalah yang terpenting. Memikirkan ini, Mileye berbalik dan pergi. Pergi ke Akademi Wu. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di depan Mileye. Mileye terkejut, lelaki tua itu begitu cepat. Pria tua itu menatap Mileye, "Kamu sekarang orang sekte pedang." Mileye berkata, "Senior, aku belum bergabung dengan sekte pedang." Pria tua itu tiba-tiba menamparkan bahu Mileye. Di pundaknya, Mileye punya tanda hitam kecil, pedang. Pria tua itu berbisik, "Sekarang sudah." Wajah Mileye muram, "Senior, apakah kamu memaksa orang?" Orang tua itu berkata dengan dingin, "Mengapa? Bergabung dengan sekte pedang, bisakah kamu dianiaya?" Mileye berkata, "Bukan juga, tapi adikku di Akademi Wu, jadi aku ingin pergi ke Akademi Wu, dan aku berharap senior memenuhi keinginanku." Pria tua itu menggelengkan kepalanya, "Sekarang, kamu sudah menjadi orang sekte pedang aku. Jika kamu pergi ke Akademi Wu, bukan saja mereka tidak akan menerimamu, tetapi mereka akan memandang rendah kamu. Kamu pikirkan sendiri." Mileye. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata lagi, "Kamu tenang saja. Sekte pedang tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Mileye melihat sekeliling, dan kemudian berkata, "Senior, jika aku ingin pergi, kamu takut kamu tidak bisa menghentikan aku?" Pria tua itu berbisik, "Benarkah?" Mileye tersenyum, dan detik berikutnya, dia menghilang secara langsung. Saat Mileye menghilang, lelaki tua itu menendang dengan lembut dengan kaki kanannya, dan cabang kayu di depannya tiba-tiba berubah menjadi sinar pedang, ratusan kaki jauhnya. Bang! Suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dan kemudian, seorang pria jatuh dari udara. Itu Mileye. Mileye berbalik untuk melihat orang tua itu. Di atas puncak gunung, lelaki tua itu melangkah maju. Begitu langkah ini mendarat, lalu dia datang ke Mileye. Melihat adegan ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi bermartabat. Orang tua ini benar-benar bukan orang biasa. Pria tua itu menatap Mileye, "Gunakan pedang." Mileye mengangguk, dan detik berikutnya, kedua sinar pedang memotong langsung ke lelaki tua itu. Namun, kedua sinar pedang ini berhenti di depan lelaki tua itu, karena dua jari lelaki tua itu secara langsung menjepit kedua pedang energi ini. Mileye terpana, lelaki tua itu jauh lebih kuat dari yang dia kira. Jari-jari lelaki tua itu dengan lembut menjepit, lalu kedua sinar pedang hancur. Mileye berkata, "Senior sangat hebat.
Pria tua itu berbisik, "Ayo, lanjutkan." Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa mengalahkanmu." Kekuatan lelaki tua di depannya pasti di atas manusia kayu di tubuhnya. Pihak lain dapat menjepit pedang terbangnya dengan jari-jarinya. Kekuatan ini sudah mengalahkannya. Pria tua itu melirik Mileye dengan dingin, "Anak muda, kamu sombong dengan memiliki sedikit kekuatan, kamu tidak tahu kekuatan sendiri." Mileye mengangguk lagi dan lagi, "Ya, senior benar." Pria tua itu mencibir, "Melihat sikapmu, kamu tidak puas." Mileye memikirkannya, dan kemudian berkata, "Bukan sangat tidak puas juga." Pria tua itu sangat tersenyum, "Ayo, kali ini, aku hanya menggunakan satu tangan. Jika kamu dapat membuatku mundur setengah langkah, aku akan mengakuimu sebagai guruku." Setengah langkah. Mileye tiba-tiba menebas. Pria tua itu tersenyum dingin dan melambaikan lengan bajunya. Dengan lambaian ini, sinar pedang Mileye hancur dalam sekejap, tetapi pada saat ini, dua sinar pedang terus berada di sisi kiri dan kanan orang tua itu tanpa peringatan. Pria tua itu tidak memiliki ekspresi, dia melambai ke kiri dan kanan dengan tangan kanannya, dan dalam sekejap mata, kedua sinar pedang runtuh secara langsung. Dia menatap Mileye dan akan berbicara. Tiba-tiba, wajahnya sedikit berubah, fantasi. Ketika suaranya jatuh, kaki kanannya menginjak ringan, dan sepotong sinar pedang bergetar keluar dari kakinya. Bang! Suara pengeboman tiba-tiba terdengar di lapangan. Di depannya, sebuah pedang yang diam-diam pecah. Pria tua itu memandang Mileye tidak jauh di depannya, dan akan berbicara. Wajahnya berubah lagi, masih fantasi. Suara itu terdengar, dan dia menunjuk dengan ringan. Jelek. Ruang hampa di depannya dirobek secara langsung, tetapi untuk sesaat, lalu ruang hampa pulih secara langsung. Pria tua itu melirik sekeliling, alisnya sedikit mengerutkan kening, masih fantasi. Setelah mengatakan bahwa dia mundur selangkah, dan satu langkah mundur ini, sinar pedang datang dengan tenang. Pria tua itu mengangkat tangannya dan menekan. Bang! Ruang hampa tiba-tiba pecah. Tapi sesaat kembali normal. Pria tua itu menatap Mileye tidak jauh. Pada saat ini, sudut mulut Mileye ada darah. Mileye terlihat sangat serius. 3 lapisan alam mimpi, semuanya dirusak oleh orang tua ini. Pria tua itu menatap Mileye, "Kamu menggabungkan ilusi dengan Tao Pedang." Mileye Sen berkata, "Bagaimana senior bisa menemukan bahwa ini adalah 3 lapisan ilusi?" Orang tua itu berkata dengan dingin, "Aku adalah kultivator pedang, jika bingung dengan ilusi, kultivator pedang apa aku ini?" Kultivator pedang. Mileye tersenyum pahit. Memang, kultivator pedang umumnya mencapai keadaan pikiran jernih dan secara bawaan menentang fantasi. Salah. Mileye sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang orang tua itu, "Senior," katanya secara jujur, "dalam sekte pedang ini, berapa banyak orang yang bisa mengabaikan ilusi aku?" Orang tua itu diam sejenak, dan kemudian berkata, "Tidak lebih dari 4. Tidak lebih dari 4. Setelah mendengar itu, hati Mileye santai. Jika asalkan seorang kultivator pedang, maka dapat menghancurkan alam mimpi ini, maka aturan Tao mimpi ini tidak terlalu harga. Pria tua itu menatap Mileye, "Pedangmu terbang plus ilusi kamu." Mileye dengan cepat berkata, "Apakah itu bagus?" Orang tua itu tidak memiliki ekspresi, sangat buruk. Ekspresi Mileye kaku. Orang tua itu berkata dengan dingin, tidak menerimanya. Mileye mengangguk, tidak puas. Orang tua itu berkata, "Kamu tahu di mana kekurangannya?" Mileye menggelengkan kepalanya. Orang tua itu berkata,
itu ada di pedangmu. Milei Yesen berkata, tolong beritahu aku. Pria tua itu berjalan di depan Milei. Kekuatan dan kecepatan pedang kamu hampir mencapai batas kamu saat ini, dan aku harus mengatakan bahwa ini membuat aku terkejut. Tapi, kamu terlalu memperhatikan kekuatan dan kecepatan, tetapi abaikan hal yang paling penting. Milei bertanya, apa itu? Pria tua itu berbisik, alam konsepsi. Setelah mengatakan itu, dia memandang Milei. Kecepatan dan kekuatan aku mungkin tidak lebih cepat dari kamu, tetapi alam konsepsi aku jauh dari kamu. Jadi, tidak peduli seberapa kuat dan cepat kamu tidak memiliki banyak ancaman bagi aku. Kecuali jika kamu mencapai kekuatan absolut itu, kekuatan yang satu ini juga membutuhkan alam konsepsi untuk mendukungnya. Milei diam sejenak, dan kemudian berkata, tolong senior mengajari aku. Pria tua itu mengangguk sedikit. Dia menunjuk ke taman di kejauhan, pergi untuk menanam sayuranku terlebih dahulu. Milei berbalik dan pergi. Melihat punggung Milei, lelaki tua itu tampak lega dan bergumam, untungnya, orang ini berhasil ditipu untuk tinggal di sini. Bersambung.